Kurang dari sebulan memasuki bulan Ramadan, pemerintah mulai menggodok aturan tunjangan hari raya atau THR. Rencananya skema pencairan THR akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi tanah air yang diproyeksi masuk fase pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi punggawa Presiden untuk urusan pengupahan segera melibatkan DPR, pengusaha, hingga serikat pekerja dalam pembahasan ini. Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Yang pertama, kami akan merumuskan kebijakan pengupahan, merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat COVID-19 seperti pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021. Bila sektor bisnis di tanah air masih terdampak COVID-19, tak menutup kemungkinan kebijakan tahun lalu kembali diterapkan, di mana pemerintah mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR. Namun pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini tetap harus diselesaikan dalam tahun 2020. Saat ini Kemenaker juga masih mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran THR tahun lalu dan peluangnya untuk kembali diterapkan. Aturan skema pencairan THR untuk pekerja swasta ini dijadwalkan dirilis seperti tahun-tahun sebelumnya pada pertengahan bulan Ramadan atau 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri. Tak heran, penantian atas skema pencairan THR kali ini membuat serikat buruh harap-harap cemas. Serikat buruh pun sudah menyiapkan langkah hukum jika pemerintah kembali menerbitkan surat edaran agar THR bisa diberikan lewat cara cicil. Lantaran aturan seperti ini dianggap bertentangan dengan peraturan THR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. KSPI dan buruh Indonesia menolak keras bila mana Menaker mengeluarkan surat edaran atau yang bentuknya apapun surat yang akan dikeluarkan, kalau mengatur THR itu bisa dibayar dicicil dan nilai THR boleh dibayarkan oleh pengusaha di bawah 100% THR. Kami menolak keras dan meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu. Termasuk bagi karyawan atau pekerja buruh yang bermasa kerja di bawah 1 tahun, kalau 1 tahun ke atas masa kerjanya kan THR dibayar 100%. Bagi yang di bawah 1 tahun atau 12 bulan, maka proporsional. Protes serikat buruh ini berbeda dengan sikap dari pengusaha yang menginginkan THR tak dikucurkan dalam skema normal, karena tekanan pandemi masih menyulitkan mereka. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani menegaskan, kebijakan cicil THR masih diperlukan karena banyak sektor yang belum pulih akibat COVID-19. Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI, Adi Lukman menilai kebutuhan cicilan THR bergantung pada sektor industri. Khusus untuk sektor yang belum pulih usai pandemi, maka ia menilai pembayaran THR secara cicilan masih diperlukan. Lebaran tahun lalu saja masih menyisakan kelabu, mulai dari THR dicicil yang ternyata menyisakan persoalan, di mana Konfederasi Serikat Pekerja mencatat ribuan perusahaan masih menunggak pembayaran tunjangan hari raya untuk tahun 2020 hingga saat ini. Tidak hanya itu, gara-gara pandemi, data dari Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan 17,8% perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, 25,6% perusahaan merumahkan pekerjanya dan 10% perusahaan melakukan keduanya. THR di masa merebaknya corona menjadi kewajiban yang berujung dilema. Pemerintah harus mampu mengatasi luka yang kian menganga imbas COVID-19 lewat skema pengupahan dan insentif yang bisa menguntungkan semua pihak. Kita nantikan saja